Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah kalian mempelajari tentang kisah Nabi Harun, kalian dapat menunjukkan kebenaran yang ada pada kisah Nabi Harun tersebut. Kemudian, yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Yang ketiga, kalian menguraikan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Yang keempat, setelah mempelajari pelajaran ini, kalian bisa menelaah dalil tentang Nabi Harun sebagai implementasi dari kesetiaan yang ada di buku paket. Kemudian yang terakhir, kalian mendesain bagan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dengan bahasa kalian sendiri. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, masih ada yang ingat ini gambar apa? Iya, Nabi Musa kenapa itu? Iya, membelah lautan merah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di buku paket kalian tentang kisah Nabi Harun. Silakan dibuka buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya. Nah, jadi kaitan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang yaitu masih seputar tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian baca dulu di dan sekarang sesuai kelompok yang ibu bagikan kemarin, silakan pisah kelompok kalian. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ya. Ayo. Cepat, bergerak. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ayo. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ayo cepat bergerak. Ya. Perhatikan ke sini. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. "Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut
Kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disebutkan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas kelancaran mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu. Nah, sekarang ibu tanya, dari video yang kalian lihat itu apa pembelajaran yang kalian dapat? Tentang apa ini videonya? Keteladanan Nabi Harun dan Nabi Musa. Kemudian apa hubungan Nabi Musa dan Nabi Harun dalam video ini? Yang kakak beradik atau saudara. Nah sekarang coba kalian lihat dalil yang ada di buku cetak. Tanya lagi, apa yang terjadi pada umatnya tadi? Apa yang terjadi dengan umatnya? Apa lagi? Itu umatnya Nabi Musa. Ada yang ditinggalkan. Saat ditinggalkan oleh Nabi Musa, apa yang terjadi? Iya, jadi mereka menyembah patung anak sapi. Nah, jadi dari kisah keteladanan yang kalian lihat, apa yang dapat kalian ambil pelajarannya? Ya. Apa? Iya, kesetiaan. Dan terus apa lagi? Teladanannya dia seperti apa? Ketaatannya, ketakwaannya. Nah sekarang dari video dan pelajaran yang kita pelajari, ada yang ditanyakan? Gak ada. Sekarang sesuai kelompok yang sudah ibu bagi,
Jadi silakan kalian desain, buat cerita kalian sendiri. Kalau sudah selesai dibuat, nanti kalian potong itu. Kertasnya ini kalian potong. Kalau sudah selesai, kalian tempel di karton. Silakan dihias semenarik mungkin. Dikasih waktu 30 menit. Ya, 30 menit. Silakan dikerjakan. Silakan ini nanti didiskusikan caranya untuk mempresentasikan. Semuanya maju ya. Ya, kelompok. Kalau satu-satu berarti ini individu. Ya. Sudah siap kelompok 1? Iya. Silakan maju semua ke sini. Kelompok 2 silakan perhatikan. Kelompok 2 silakan perhatikan. Kalian tanggapi. Kami akan mempresentasikan hasil desain kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Saya sebagai ketua Piwilia dan ini teman-teman saya Caca, Putri, Zakira, Aropa, Rama, Rafa. Keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun juga berkata, sesungguhnya yang kalian perbuat itu menyekutukan Allah dan azab akan datang menimpa umat yang durhaka. Musa dan Harun. Bagaimana kelompok 2, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Kami akan menanggapi hasil dari kelompok 1. Hasil dari kelompok 1 bagus dan menarik. Udah? Nah, sekarang kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan dulu. Selanjutnya di kelompok 2. Kelompok 1 yang menanggapi atau menanyakan yang belum jelas dari kisah Nabi Harun. Ayo kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Dari kisah Nabi Harun. Ayo kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Perhatikan kelompok 1, perhatikan kelompok 2 yang sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi desain kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Saya sebagai ketua kelompok 2, Keza sama Salsabila, dan ini teman-teman saya. Kaisa, Tisa, Amanda, Wendy, dan Agung. Penyampaian materi. Nabi Harun telah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Namun Bani Israel telah yang durhaka dan tidak mau mendengarkan peringatan yang telah diberikan oleh Nabi Harun. Nabi Musa marah pada Samiri karena membuat patung dari emas. Beliau berkata, "Pergilah kamu, hukum bagimu di akhirat."
Jangan sekali-kali kamu tidak menghindarinya. Samiri adalah manusia yang sesat dan bodoh. Ia menyangka dengan menyembah patung sapi dia akan kaya, tapi kenyataannya dia malah rugi. Ini adalah orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berpikir bahwa dia akan tersiksa. Nabi Harun hidup selama 122 tahun. Nabi Harun wafat di tanah Tir. Semoga Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam masuk surga. Amin. Amin. Ada yang ditanyakan kelompok 1? Hasil diskusi. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali di kursi kalian masing-masing. Nah, jadi dari kisah Nabi Harun alaihissalam tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Harun itu adalah saudara Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun itu memiliki sifat yang sopan santun. Kemudian tata bahasa, cara berbicara, kefasihannya juga bagus. Dan dia merupakan orang yang setia. Nah, sekarang setelah presentasi itu tadi, Ibu bagikan soal, silakan kerjakan. 10 soal. Ya. Bagikan. 2 lembar 1 orang, 2 lembar 1 orang, 2 lembar 1 orang. Bagikan aja. Bagikan cepat. Ya, cukup. Cukup belum? Nah, silakan dikerjakan itu, dibaca, kemudian dikerjakan langsung. Siapa buka ini, Kadek? Sudah? Nah, silakan itu dikerjakan 10 soal. Disilang nggak apa-apa, dicentang juga nggak apa-apa. Selesai. Nah, setelah kita mempelajari kisah Nabi Harun hari ini, apa yang dapat kalian teladani untuk keseharian kalian? Kesetiaan.
baik lagi. Nah sekarang sebelum kita pulang dan melanjutkan pelajaran kita, berarti minggu depan kita akan mempelajari tentang Nabi Zulkifli.